Hai, welcome back to my channel. Hari ini aku akan berbagi tips gimana caranya biar bisa nabung setiap bulan. Nah, bagi teman-teman yang merasa nabung itu sulit, teman-teman harus lihat video ini karena aku akan berbagi tips yang mungkin teman-teman belum dapat di tempat yang lain. Nah, jadi bagi generasi milenial, khususnya yang belum menikah atau belum punya tanggung jawab, pasti nabung jadi salah satu hal yang sulit karena kita nggak ada tuntutan harus membiayai siapa dan juga nggak ada tuntutan untuk menafkahi orang lain gitu selain diri kita sendiri ya. Beda nih kalau misalnya teman-teman harus membiayai orang tua, adik atau pasangan. Nah, itu kemungkinan teman-teman akan bisa nabung lebih mudah. Nah, tapi kalau misalnya nggak punya tuntutan, pasti menabung akan jadi lebih sulit gitu. Ini bagi sebagian besar orang ya. Kalau bagi teman-teman yang merasa, aku gampang banget sih nabung setiap bulan, nggak ada masalah. Oke, silahkan skip video ini ya. Karena ini diperuntukkan bagi teman-teman yang pengen mencari tips gimana cara biar bisa menabung setiap bulan. Nah, jadi permasalahannya adalah kita tuh sering banget nabung dengan cara gini. Kalau kita dapat gaji setiap bulan, setelah itu baru nanti kita bagi nih buat makan sebulan berapa, uh, buat bayar kos misalnya atau bayar kontrakan, terus udah itu sisanya nanti buat liburan atau jalan-jalan. Nah, setelah itu kalau misalnya ada sisa lagi, baru nanti akan ditabungkan. Nah, itu kesalahan yang membuat kita nggak bisa nabung setiap bulannya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat masih ada sisa uang di rekening, pasti kita pengen make. Misalnya gini, teman-teman misalnya gajian 2 juta nih untuk biaya hidup habis 1 juta, terus udah itu 500 ribunya buat kos, dan masih ada sisa 500 ribu nih, yang katanya kan buat self reward nih. Nah, kalau misalnya ada 500 ribu, pasti akan berpikir dipakai aja, terus nanti pas di akhir bulan tiba-tiba oh mau jalan-jalan nih ke sini, tiba-tiba ada teman-teman yang ngajak buka bareng, atau misalnya ada yang ngajak nonton, ya udahlah akhirnya kepake lah uang yang sebenarnya itu seharusnya bisa buat nabung. Nah, jadi tipsnya gimana? Kalau misalnya teman-teman gajian, langsung di situ dibagi buat nabung berapa sebelum nanti kepake untuk biaya self rewardnya gitu. Terus kalau misalnya kita ngerasakan kita juga perlu self reward dong, nggak usah khawatir sebenarnya, karena self reward itu nggak mesti harus menggunakan biaya nih. Bagi misalnya teman-teman yang introvert, kalau misalnya di rumah self rewardnya mungkin bisa dengan nonton drakor, baca buku, atau ya me time kayak gitu. Atau bagi teman-teman yang extrovert, jalan-jalan nggak selalu butuh biaya gitu. Nah, jadi artinya kalau misalnya ada sisa uang setelah dikurangi sama biaya hidup, sama biaya kos dan lain-lain, terus ada sisanya, itu harus ditabungin di awal bulan ya, bukan di akhir bulan nanti kalau ada sisanya apa enggak, karena udah pasti di akhir bulan nggak akan ada sisanya kayak gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nanti kalau aku nabungin gimana ya, nanti aku mau self reward, nggak bisa gitu. Kesulitan itu sebenarnya ada di awal-awal aja. Teman-teman membiasakan diri misalnya di bulan pertama, bulan kedua, kayak sulit banget menahan diri itu ngelihat ada uang di tabungan. Nah, tapi setelah di bulan ketiga, bulan keempat, akhirnya akan jadi terbiasa sendiri, dan itu akan jadi habitnya teman-teman untuk selalu menabung di awal bulan ketika teman-teman gajian. Nah, kalau misalnya merasa video ini bermanfaat, teman-teman bisa langsung menerapkan tips ini di awal bulan depan gitu. Nah, jangan lupa komen, like, dan share video ini ke teman-teman kamu agar lebih banyak yang bisa menabung di awal bulan dan bisa memanfaatkan tabungannya untuk masa depan ataupun masa tua. Terima kasih.